Episode 18. Sore itu, Devano berdiri di depan cermin. Rapi, sempurna. Ia menyemprotkan parfum terbaik yang ia bawa dari Amerika. Aroma maskulin yang elegan memenuhi ruangan. Kali ini setelah sekian lama, ia benar-benar memperhatikan penampilannya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk satu orang, Nalina, di luar kamar. Rani Mahendra dan Leo Mahendra memperhatikan putra mereka satu-satunya itu dengan heran. Senyum tipis terukir di wajah sang ibu. "Sayang, kamu mau kemana? Kok rapi sekali?" Nada suaranya penuh godaan. "Apakah mama akhirnya akan punya calon menantu?" Devano tersenyum kecil, namun jawabannya membuat suasana berubah. "Aku mau ketemu Nalina." Senyum di wajah kedua orang tuanya perlahan memudar. Ada jeda, hening. "Mama kira kamu sudah punya pacar baru." Suara itu pelan. "Hati-hati," Devano mengalihkan pandangannya. "Jangan bahas itu dulu, Ma. Aku belum selesai kuliah juga kan?" Ia menghindar. Namun orang tuanya tahu, putra mereka belum benar-benar move on. Nama Nalina masih tinggal di hatinya, dan entah sampai kapan. Tak lama, Devano berpamitan. Ia masuk ke mobil sport kesayangannya, mesin menyala, dan tanpa ragu, ia melaju menuju satu tempat, perumahan Mentari, tempat di mana semua kenangan itu pernah hidup. Dulu, ia sering ke sana, tertawa, bercanda, menghabiskan waktu bersama Nalina dan Raya. Namun semuanya berubah sejak Dion hadir dalam hidup Nalina, dan sejak saat itu, Devano perlahan sedikit menjaga jarak. Perlahan, mobilnya mendekati gerbang perumahan. Jantungnya berdebar semakin cepat, seperti remaja yang akan bertemu cinta pertamanya. Jam menunjukkan pukul 18. Namun tepat saat ia hampir sampai di depan rumah, langkah tak terduga terjadi. Nalina sudah berdiri di sana, di depan rumah, dengan gaun yang begitu indah, anggun, memukau, cantik. Lebih dari yang ia ingat. Devano hampir turun, hampir memanggil namanya. Namun, Nalina buru-buru masuk ke dalam sebuah taksi, tanpa melihat sekeliling, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya dengan penuh rindu. Devano terdiam. Kejutan yang ia siapkan hilang begitu saja. Namun rasa penasarannya lebih besar. Nalina mau kemana? Kenapa naik taksi? Kenapa tidak bersama Dion? Tanpa berpikir panjang, Devano menyalakan kembali mobilnya, mengikuti taksi itu. Perjalanan tidak terlalu lama. Taksi berhenti di sebuah hotel mewah, Hotel Marina. Jam menunjukkan jam 18:30. Nalina turun, masuk ke dalam. Devano ikut turun. Namun ia mengenakan masker, menutupi wajahnya. Ia tidak ingin Nalina melihatnya. Belum ingin. Ia hanya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam restoran hotel, Nalina duduk sendiri di meja VIP yang sudah ia reservasi. Cahaya lampu redup, suasana romantis. Semua sudah dipersiapkan dengan sempurna. Namun, tidak ada pasangan di depannya. Hanya satu kursi kosong. Devano duduk sekitar 4 meter dari sana, mengamati, menunggu. Waktu berjalan. Pukul ke-19.00. Nalina masih sendiri, belum memesan, masih menunggu. Pukul ke-19.3. Masih sama, tidak ada perubahan. Devano mulai gelisah. Apa dia menunggu Dion? Kenapa lama sekali? Pukul ke-20.00. Nalina mulai gelisah. Matanya beberapa kali melihat pintu masuk, berharap seseorang datang. Namun, tidak ada, dan ketika jam menunjukkan 20.3, Nalina membuka ponselnya, membaca sesuatu. Dan saat itu juga, wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca, kepalanya menunduk, bahunya sedikit bergetar. Ia menahan tangis. Sendirian, di tengah tempat yang seharusnya penuh kebahagiaan. Devano menggenggam tangannya. Dadanya terasa sesak. Ada yang salah. Sangat salah. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Tidak bisa lagi hanya melihat dari jauh. Langkahnya perlahan bangkit. 1 langkah, 2 langkah, menuju meja itu. Menuju seseorang yang selama ini ia lindungi dari jauh. Dan kini, terlihat hancur di depan matanya. Devano berdiri tepat di belakang Nalina. Tangannya sedikit terangkat, hampir menyentuh bahunya. Namun ia ragu. Sesaat sebelum akhirnya, ia membuka suara, pelan, namun cukup untuk membuat dunia seseorang berhenti seketika. "Nalina," bersambung,